Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Jadi dengan NIM 22020032. Baik, dalam video kali ini saya akan membahas tentang pelanggaran praktik dalam kefarmasian dengan pelanggaran penjualan obat ilegal dan penjualan obat palsu. Kasus ini sangat penting kalian ketahui karena sangat membahayakan kesehatan masyarakat serta melanggar peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Contoh kasus yang saya ambil dalam video kali ini, di mana sebuah apotek yang menjual obat antibiotik dengan merek terkenal namun tidak terdaftar di BPOM, serta setelah dilakukan pengujian laboratorium, obat tersebut mengandung bahan aktif yang tidak sesama dan memiliki dosis yang tidak sesuai. Baik, kemudian jenis pelanggaran yang dilanggar pada kasus tersebut, yang pertama mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar, dan yang kedua mengedarkan obat palsu, dan yang ketiga melanggar standar keamanan, khasiat, serta mutu obat tersebut. Dan yang keempat, pelanggaran serius terhadap etika dan hukum kefarmasian yang ada di Indonesia. Baik, adapun pasal undang-undang yang dilanggar. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan, di mana pasal 435 mengatakan setiap orang yang memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar dipidana. Terus yang kedua, pada pasal 436 mengatakan setiap orang yang mengedarkan obat palsu dipidana karena membahayakan keselamatan manusia. Selanjutnya, efek dan dampak bagi pasien. Yang pertama, dampak kesehatannya, yang dimana terjadinya keracunan obat, efek samping serius, serta sampai kematian. Dan yang kedua, dampak psikologis dan sosial, yang dimana kehilangan kepercayaan masyarakat pada apotek tersebut dan kerugian finansial pasien serta gangguan kesehatan jangka panjang bagi pasien. Sanksi pidana yang diberikan untuk pelaku yang dimana penjara hingga 12 tahun serta denda Rp 5 miliar. Dan sanksi administratifnya mencabut izin apotek, dan kedua menutup sementara atau permanen. Yang ketiga mencabut SIPA dari apotek, dan keempat sanksi etik dan organisasi profesinya. Oke, kesimpulan yang kita dapat dari pelanggaran kasus tersebut ialah penjualan obat ilegal atau palsu merupakan pelanggaran berat dalam produk kefarmasian karena langsung mengancam kesehatan pasien atau masyarakat. Dalam Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan BPOM telah mengatur secara tegas larangan serta sanksi bagi pelaku. Oleh karena itu, apoteker dan tenaga teknis kefarmasian wajib menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab. Hidup ini seperti koin, dua sisi atau seperti belati, tajam dan tumpul. Pada akhirnya, kalian yang memilih akan ke arah mana hidup kalian. Sampai jumpa. Bye-bye.